kabar? Sehat semua? Sehat? Sudah siap untuk belajar? Siap. Baiklah, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana tata cara pernikahan dalam Islam atau bagaimana menikah itu dalam Islam. Pada pertemuan pagi ini kita mulai, marilah kita awali pelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Baik, saudara sekalian yang Bapak sayangi, ada yang sakit? Semua hadir? Baik, terima kasih. Semoga kita tetap sehat. Yang pertama yang akan Bapak sampaikan dalam KD ini adalah tentang KD 36, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ini yang akan kita bahas kompetensi dasarnya. Lalu apa indikator yang akan kita pecahkan dalam pertemuan yang singkat dan terbatas ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua nanti mengidentifikasi hal-hal yang dapat merusak, ya, hal-hal yang dapat merusak. Ini kemudian tujuannya itu mengacu kemari. Tak lain tak bukan adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dan mengetahui hal-hal yang akan mengganggu, merusak ataupun bahkan melepaskan ikatan pernikahan. Bisa dipahami? Inilah yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Berikutnya, bisa kita lihat. Lalu seseorang kita gambarkan seperti ini, seperti orang kebingungan. Dia mikir nikah atau tidak, kalau mau nikah gimana, ya, apakah aku masih ragu, ataukah aku sudah memberikan keputusan yang pasti untuk menikah. Ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, ada mahar, ada wali, ada orang yang menikahkan. Lanjut, melengkapi administrasi, artinya sudah nikah. Jangan nikah tak ada suratnya. Gawat ya, harus ada surat nikah. Nah, ini perlu, tak boleh tidak. Kemudian membentuk keluarga. Dia yang mau nikah itu memang betul-betul ingin berkeluarga. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan pernikahan dalam Islam. Apa saja? Yang pertama talak, yang kedua ada fasakh, yang ketiga ada khulu', yang keempat ada li'an, yang kelima ada ilah, yang keenam ada zihar, yang terakhir ada hadan. Baik, kita perhatikan, kita awali dengan ta. Adalah bentuk ucapan yang sepenuhnya merupakan hak laki-laki. Hak. Jadi perempuan tidak punya hak untuk yang ditalak itu perempuan. Artinya laki-laki lah yang mengucapkan ini. Apa itu talak? Mari kita lihat. Perceraian, lepasnya tali pernikahan suami dan istri dalam rumah tangga. Kemudian talak ini boleh dilakukan atas kehendak suami. Saya ulangi, kehendak suami, bukan kehendak istri. Kehendak istri beda lagi nanti bidangnya. Jadi suami yang melepaskan talak ini. Lanjut. Lalu bagaimana hukum talak? Hukumnya makruh, boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan, walaupun makruh, ingat, talak adalah pekerjaan halal, tapi dibenci oleh Allah. Kira-kira mengapa? Halal tapi dibenci. Kenapa? Karena akan ada sebab yang dimunculkan oleh talak. Pertama, Bapak contohkan, akan memutuskan tali silaturahmi yang dibenci itu. Kalau kamu mau umur panjang, kalau kamu mau murah rezeki, sambunglah tali silaturahim. Sementara ini memutuskan tali silaturahim. Berikutnya, apa lagi sehingga dibenci? Apa lagi? Sehingga dibenci? Berikutnya apa? Karena pertama memutuskan tali silaturahmi, yang kedua memutuskan hubungan kasih sayang antara suami istri, antara anak dengan
suami, antara anak dengan istri atau dengan ibunya, putus. Yang ketiga, akan menimbulkan yang namanya masalah. Paham? Masalah bangunan ini, masalah perkelahian, masalah tuntutan, banyak sekali masalah yang ditimbulkan. Sehingga diharamkan, sehingga halal tapi dibenci. Haram ya, halal tapi dibenci. Lanjut. Mengapa dalam Islam itu cerai dibolehkan? Padahal tadi kalau bisa tidak dihalalkan ya. Tapi kenapa dibolehkan? Jawabannya sebagai berikut ya. Gantung kepada macam-macam talak berikut ini. Pertama, talak itu bisa kita bagi menjadi dua macam. Pertama, talak roji'ah. Talak satu, talak dua. Karena jumlah talak itu yang boleh dijatuhkan hanya sampai 3 kali, tidak boleh lebih. Nih, talak roji'ah ini maksudnya talak 1, 2, dan 3 disebut talak roji'ah karena masih dapat rujuk kembali dengan masa iddah yang belum habis. Itu catatannya. Yang kedua, talak bain. Talak bain kubra. Ini sudah talak 3. Tak boleh lagi kembali kepada sang istri. Boleh kembali pak, boleh, tapi sang istri harus menikah dengan orang lain. Paham? Jadi kalau sudah talak 3, haram hukumnya kalian kembali kepada istri kalian sebelum sang istri itu menikah lagi dengan orang lain. Nah ini, jadi tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana pak ucapan lafaz talak itu? Bagaimana bunyinya? Pertama, talak sari, jelas. Lafaznya sangat jelas. Contohnya, hari ini kamu saya cerai. Hari ini kamu boleh kembali, tidak lagi menikah dengan saya, boleh kembali hidup sendiri. Karena dulu kamu selingkuh sendiri. Hari ini kamu saya talak. Jelas kan? Jelas? Hari ini saya akan pergi dari rumah. Jelas? Yang kedua, talak kinayah. Apa itu kinayah? Yang disindir. Bagaimana hari ini kamu kembalilah ke rumah ibumu? Hari ini kita bisa lalu rumahnya. Saya mau pulang ke rumah ibu saya. Ya, besok saja kita kembali lagi. Kami mikir ini sindiran. Atau sekarang lebih canggih lagi daripada melalui SMS yang dilakukan kesalahan. Ini talak kinayah yang harus bisa kita pahami dengan baik. Berikutnya, ilah, li'an, zihar, huruf, basah. Pertama, ilah. Yang kedua, ilah. Ilah. Apa itu ilah? Mungkin suami ini marah. Kenapa marah? Dia dongkol, membondok. Sehingga apa kata suami? Mulai hari ini saya tidak akan lagi bergaul denganmu. Saya tidak akan tidur lagi denganmu. Tapi dia tetap di rumah itu. Artinya apa yang lebih keren? Bisa ranjang. Satu tidur di dapur, satu tidur di kandang. Bukan. Satu tidur di dapur, satu tidur di ruang tengah. Ya, atau tidur di teras. Dingin dong. Ya, nih. Boleh kembali pak? Boleh. Syaratnya. Kalau tidak kembali kemana? Dia bisa habis. Cerai. Makanya laki-laki mikir dong. Jangan sembarang ucap. Ya. Ini gara-gara nampak janda lewat sudah ngomong sama istrinya gitu ya. Tak boleh. Kenapa demikian? Karena ini bahaya. Pikirkan baik-baik karena akan menimbulkan akibat. Jadi ilah ini luar biasa efeknya. Jadi jangan sembarangan. Nah, ini yang harus pantang dikeluarkan kalau tidak ada sebab musawarah. Paham? Berikutnya, li'an. Ya. Apa itu li'an? Tuduhan. Sang suami menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain. Apalagi kita hari ini zamannya zaman handphone. Ya pada perselingkuhan merajalela. Kenapa demikian? Karena perselingkuhan ini mudah sekali melalui handphone. Tapi ingat, apabila sang suami menuduh istrinya yang menyatakan itu bukti pasti. Kalau tidak ada, nggak sah. Jadi intinya apa? Harus ada bukti. Kalau tidak, ingat, maka akan terjadilah perceraian juga.
boleh cemburu, tapi jangan cemburu tanpa alasan. Jangan cemburu buta, jangan cemburu tanpa bukti yang nyata. Itu juga sebaliknya istri. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Lanjut dulu. Ya. Apa akibat di sini? Pertama, suami tidak dihukum had menuduh. Kedua, istri wajib dihukum had zina kalau memang terbukti. Ketiga, suami istri berkait selamanya. Akibatnya luar biasa. Keempat, jika ada anak itu tidak diakui oleh suami. Itu luar biasa, makanya jangan sembarangan. Berikutnya, ya, zina. Ibu kita, ada apa tidak? Ada apa enggak? Ada, bisa saja. Kenapa demikian? Karena istri ini bisa saja mirip dengan istrinya, dengan ibunya. Tapi jangan diucapkan seperti di depan. Apa katanya? Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku. Berarti dia menganggap sang istri itu seperti ibunya. Enggak boleh. Kalau ini terjadi dengan oleh orang lain, nih, tak boleh campur. Ya, suami istri membayar kafarat, apa yang dibayarnya? Tuh, memerdekakan budak. Puasa membantu dulu sanggup. Puasa sebulan dia dah pingsan. Dia sedih. Apalagi 2 bulan. Bila tidak mampu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Memberi makan 1 orang yang susah. Apalagi 60. Makanya jangan sembarang tuduh. Beb. Paham juga? Ini tidak apa-apa dituduh sembarangan. Dia laki-laki bukan perempuan. Berikutnya, hulu. Ini baru kerjaan perempuan. Akibatnya fatal. Yang kedua, suaminya gila. Gila apa? Gila di online. Gila kepala Cina. Bukan. Gila karena mungkin gangguan jiwa. Stres. Otomatis tidak bisa lagi berhubungan. Silahkan. Stres. Paham? Ketiga, suami tidak memberi nafkah. Lagi. Tak bisa lagi mencari atau berusaha mencari nafkah. Tak bisa lagi. Pokoknya lumpuh, sakit segala macam. Lalu suaminya pergi atau hilang. Abangnya pergi hilang tanpa pesan. Kabur begitu saja. Boleh anda minta cerai. Macam-macam tidak. Perhatikan baik. Ya. Empat. Apa itu wujud? Kembalinya suami kepada istri karena berpikiran kembali positif untuk membentuk keluarga. Pertama, hukum yang wujud adalah ubah. Boleh dapat ubah sesuai dengan keadaan. Asal masa iddah dan habis. Kedua, wajib suami mempunyai istri satu poligami. Tapi istrinya berarti tidak akan balik semua istrinya pakai wajib kembali. Yang ketiga, sunnah. Apabila yang wujud keadaan akan menjadi lebih baik. Ketika abangnya ada di rumah, istrinya tenang. Ketika abangnya pergi, istrinya setengah stres. Jadi lebih baik suaminya kan. Lanjut. Makruh jika rujuk keadaan menjadi buruk, suami tak di rumah, istrinya bagus, suami di rumah, istrinya sengsara. Lanjut, haram apabila istri tambah menderita. Oke, baik untuk pertemuan kali ini karena waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak. Kita akan banyak-banyak belajar di rumah. Kita akan melanjutkan materi minggu depan. Sampai jumpa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.